Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel ini. Kali ini saya akan menyajikan resep lapis Surabaya untuk pemula. Kenapa disebut resep lapis Surabaya untuk pemula? Karena ukuran dari lapis Surabaya yang dihasilkan nanti ini untuk ukuran yang minimalis ya. Karena kita tahu bahwa untuk membuat lapis Surabaya ini perlu banyak telur yang digunakan, sehingga untuk mengantisipasi kegagalan ketika membuat lapis Surabaya ini, ukuran yang dibuat adalah ukuran yang minimalis. Jadi telur yang digunakan itu tidak sebanyak untuk ukuran lapis Surabaya pada umumnya. Jadi resep ini sangat cocok sekali untuk Anda yang baru pertama kali membuat lapis Surabaya. Oke, apa saja bahan-bahan yang harus disiapkan dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video selengkapnya berikut ini. Bahan-bahan yang disiapkan adalah yang pertama, ini ada 15 kuning telur ya. Jadi telurnya ini sudah dipisahkan antara putih dan kuningnya. Pastikan telur yang digunakan adalah telur yang fresh ya, telur yang segar, karena di resep ini saya tidak menggunakan bahan pengembang. Lalu ada 130 gram gula pasir, lalu 35 gram tepung terigu. Tepung terigu yang digunakan adalah tepung terigu protein rendah ya, contohnya merek Kunci Biru. Kemudian 6 gram tepung maizena dan 4 gram susu bubuk. Lalu 110 gram butter, 20 gram margarin, 1 sendok teh susu kental manis, setengah sendok teh vanila, dan 1 sendok teh pasta coklat. Kemudian siapkan 2 buah loyang ukuran 20 x 10 x 4 cm yang sudah diolesi margarin tipis-tipis ya, kemudian diberi kertas roti, kemudian diolesi lagi dengan margarin tipis-tipis. Selanjutnya kita akan mulai untuk membuatnya ya. Pertama siapkan tadi butter dan dicampur dengan margarin ya, jadikan satu dalam sebuah wadah. Kemudian setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh susu kental manis, kemudian kita kocok ya menggunakan mixer sampai campuran dari butter, margarin, dan susu kental manis ini mengembang. Kita kocok beberapa menit ya, dan ini sudah cukup mengembang. Kita matikan mixer. Selanjutnya kita siapkan wadah ya, kemudian campurkan kuning telur dengan gula pasir ya, kemudian tambahkan juga vanila. Saya menggunakan El Arom ya, merek El Arom untuk vanilanya. Kemudian kita kocok menggunakan mixer sampai pucat. Ketika kita mengocok telur menggunakan mixer manual seperti ini, upayakan gerakan kita itu teratur ya. Misalkan ini memutar searah dengan jarum jam, jadi gerakannya terus seperti itu, jangan sembarangan mengaduk-ngaduknya begitu ya. Jangan zigzag atau kadang searah jarum jam, kadang berbalik arah jarum jam. Ini jangan seperti itu. Jadi gerakannya searah, memutar, dan tetap seperti itu, konsisten. Agar apa? Agar si telur ini mengembang dengan bagus, sempurna, dan teksturnya itu tetap tidak pecah ya. Oke, setelah beberapa menit kita lihat kuning telur ini sudah mulai mengembang dengan bagus ya. Kemudian warnanya juga sudah berubah menjadi pucat. Ini kondisi telur yang seperti ini sudah siap untuk
digunakan sudah siap untuk dicampur. Kita campurkan tepung terigu, tepung maizena dan susu bubuk dalam sebuah wadah. Lalu kita masukkan ke dalam adonan telur tadi ya, telur dan butter tadi dengan cara diayak ya. Jadi masukkannya sedikit demi sedikit, kemudian diaduk ya. Setelah itu sisa dari tepung ini kita masukkan lagi dengan cara diayak. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai merata ya. Hati-hati mengaduknya, ini juga harus perlahan-lahan. Aduk sampai merata. Selanjutnya kita tuangkan separuh dari adonan tadi ke dalam satu loyang ya. Jadi kita bagi dua. Loyang yang pertama ini untuk yang berwarna kuning ya, untuk yang original, dan separuh adonan lagi kita beri pasta coklat ya. Saya menggunakan pasta Black Forest. Kemudian kita aduk. Lalu kita tuang ke loyang. Nah, kedua loyang ini sudah terisi oleh adonan yang kuning dan juga yang coklat ya. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan kira-kira 180 derajat. Nah, setelah matang ya, kita keluarkan dari oven. Ini kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian kita keluarkan dari loyang ya, setelah dingin ya, kita tunggu dingin dulu, kemudian kita keluarkan dari loyang. Nah, ini yang sudah dikeluarkan dari loyang ya. Kemudian kita siapkan filling. Filling yang saya gunakan di sini adalah selai blueberry. Boleh menggunakan selai blueberry, boleh menggunakan selai strawberry, sesuai selera saja. Kemudian kita oleskan di permukaan yang berwarna coklat ya. Kita oleskan secara merata, jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal. Karena kalau terlalu tipis nanti ketika cake yang berwarna kuning ini direkatkan, dia tidak akan menempel. Dan kalau selainya terlalu tebal, ini juga tidak akan menempel juga karena akan licin ya. Menempel tapi cepat pisah lagi karena licin. Jadi ketika
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.